Hi again everyone, welcome back again di market update for Bitcoin. Dan ini update before PCE, which is ini harusnya time sensitive ya teman-teman sekalian karena waktunya udah mepet. But yeah, I'm gonna upload this anyway karena buat teman-teman ketahui juga. Dan after PCE pastinya ada pembahasan yang cukup menarik karena kita perlu mengartikan arti data-data tersebut kepada teman-teman semua juga yang mungkin masih belum terlalu paham ya, terutama korelasinya atau implikasinya terhadap market kripto yang mana kita sedang tradingkan atau kita manfaatkan. So per video ini saya buat sekitar 1 jam sebelum ya, 1 jam 30 menit sebelum PCE, and what I can see right now for Bitcoin adalah just a consolidation ya. Kita ngelihat dia cuman consolidate aja. So far di range ini tuh udah bertahan lebih kurang selama 3 hari terakhir. Dan kalau kita ngelihat overallnya ya iya sih 3 harian ya, 3 harian lah kita konsolidasi teman-teman sekalian. Bitcoin nggak kemana-mana, but at the same time actually kita bisa ngelihat bahwa ada kemungkinan ya Bitcoin bisa forming semacam ascending triangle pattern, which is ini harusnya di-considered sebagai satu buah pola yang menunjukkan bahwa market itu nggak mau bergerak ke range yang lebih rendah for now. Maybe they waiting ya buat si data PCE pada malam hari ini, but at the same time kita juga ngelihat dia create higher high ya. Cuma kalau dari segi price action, kalau dari kondisi Bitcoin dominance, saya ngelihatnya sudah mulai ada pengurangan ya, ketertarikan terhadap Bitcoin. Dan ini mungkin diakibatkan market yang udah terlalu slow ya movementnya dalam beberapa hari terakhir. Jadi mereka beralih untuk transaksikan lebih banyak di altcoins. Nah yang menarik teman-teman, ini yang perlu diingat ya, kalau misalkan nanti malam nih data PCE-nya itu sesuai dengan ekspektasi, kira-kira akan seperti apa, nanti kita bahas setelah kita bedah dulu dari segi datanya. So kita bakal mulai dari economic calendar. Jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat ya, GMT plus 7, itu akan rilis data Core PC Price Index year over year 2,8%, ekspektasi turun ke 2,6%. Dan ada month over month 0,2% turun ke 0,1%. Price Index yang PCE-nya aja di sini berarti termasuk dengan seasonality untuk food dan energy, itu diperkirakan turun juga ke 2,6% dari 2,7%. Dan PCE Price Index month over month dari 0,3%, ekspektasi turun ke 0%. Kemudian setelahnya ada data yang gak kalah penting, yaitu personal spending. Dan agak telat ya, malamnya lebih sedikit, itu ada PMI, Chicago PMI, Purchasing Managing Index kayaknya buat state Chicago ya, berarti jatuhnya teman-teman sekalian ya. Ya, I guess so. Dan ada inflation expectation dari Michigan yang akan dirilis sekitar 15 menit setelahnya. Setelah itu malam ada member FOMC yang mungkin akan kasih komentar teman-teman sekalian. Selain itu tadi pagi itu ada Fed Bank Stress Test Results ya. Ini juga nanti menarik, saya bakal coba tambahin sedikit ke teman-teman. Dan juga ada faktor lainnya yang kita juga perlu tahu adalah Presiden Biden ya, dia speak tadi pagi itu lebih ke debat sebetulnya, tapi akhirnya nggak ada omongin soal kripto sama sekali. And this is quite interesting ya, ini ngomong mereka saling serang ya, dan cukup menarik. Saya lihat tadi cuplikannya sekilas, tapi nggak terlalu penting banget, saya nggak nonton lagi teman-teman ya. Dan ya balik lagi, yang utama adalah inflation report, itu penting sekali. Dan kita pengen tahu teman-teman, ini kan kalau dari forecast turun ke 2,6% dari 2,8%. Kalau misalkan demikian itu terjadi dan terrealisasi, maka kita harus tahu bahwa inflation pada bulan Mei 2024 itu berarti akan menjadi yang terendah sejak Maret 2021. Jadi di sini saya sempat ada buat teks ya, bukan teks sih, lebih kayak coba untuk ngasih tahu ke teman-teman ya di advance group biar ada precaution ya teman-teman sekalian, bahwa kalau kita ngelihat overall-nya saya mengartikan ya, apabila data PCE yang tadi saya coba untuk jelaskan kepada teman-teman di sini, headline PCE, proyeksi turun, bla 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 bla, implikasi ke The Fed seperti apa, impact ke Bitcoin seperti apa. Ya, ini bagi saya teman-teman, very likely ini katalis untuk mengangkat BTC pump dan growth exponentially. Kebetulan end of summer juga di Oktober, jadi jatuhnya sejalan semua, di mana US election juga diadain di November. And let's say selling pressure terhadap Bitcoin during summer sudah terjadi, maka there's nothing left to sell after summer. Ya, ini adalah satu faktor yang menurut saya sangat-sangat mendukung sekali untuk Bitcoin benar-benar bisa meneruskan rally-nya after summer berakhir. Dan summer itu berakhir
Ya lebih kurangnya harusnya around September awal teman-teman sekalian, ya September atau the end of August ya, Agustus. Nah, itu menarik teman-teman sekalian. Jadi so far dari penjelasan saya di sini yang saya maksudkan adalah PCE Price Index ntar malam, Core PCE Price Index nanti malam, lebih tepatnya 1 jam lagi, 1 jam 15 menit dari sekarang, itu bakal jadi yang paling penting buat progress the Fed selama ini ya. Dia ngangkat suku bunga, dia tetap hawkish, padahal waktu lalu CPI ngasih impact yang relatif positif ya. Kita udah lihat teman-teman, pada saat sekitaran tanggal 12 Juni ini begitu CPI rilis nih, boom, langsung naik sangat positif, tapi habis itu dibanting gara-gara FOMC. Dan saya pikir FOMC ya mau gimana ya, mungkin mereka sudah membuat hasil meetingnya, jadi ya nggak bisa diganti seketika juga. Cuma mereka memperhatikan bahwa inflation turun loh, inflation report tadi banget turun loh, ini berarti kita harus siapin kata-kata juga nih buat ngehadapin para wartawan gitu loh. But at the same time mereka juga belum mau terlalu optimis mengatakan bahwa oke, inflation udah aman gitu loh. Nah itu sebenarnya kuncinya teman-teman ya. Pada saat itu makanya tekanan jual masih tetap berlangsung dan market dibuat galau ya. So far impact dari situ kemana? Kita bisa lihat pengambilan keputusannya dari para ETF buyers ya, yang tadinya positif, kemudian start slowing down, begitu rilis data, tanggal 12 Juni kita ngelihat outflow terus. Ya, outflow terus sampai akhirnya 2 hari terakhir mulai ada positive inflow. Itu pun BlackRock masih nggak belanja sama sekali. 0, 0, dan 0 teman-teman ya. So far 3 hari terakhir, mohon maaf ya, 3 hari terakhir inflow-nya ada, tapi BlackRock masih nggak belanja. Yang amazing-nya adalah Grayscale malah ada beli, walaupun cuma 4,3 juta dolar gitu ya. Tapi tetap pembelian Grayscale kita harus apresiasi ya teman-teman sekalian, karena sebelumnya dia yang paling aktif berjualan. Dan saya pikir ini juga menjadi sebuah kondisi di mana para pelaku pasar, even untuk institution sekalipun, mereka masih wait and see. And I think what are they waiting for? Satu teman-teman, tekanan jual yang diakibatkan oleh recent event seperti Mt. Gox repayment announcement possibility, karena walaupun ya Bitcoin-nya belum didistribusi nih, kan belum nyampe nih ke para klien yang kena, istilahnya kena masalah itu, ya kan? Belum nyampe nih Bitcoin-nya, tapi orang-orang udah jualan duluan. Kenapa? Ini berarti mereka berasumsi bahwa setelah ada repayment itu akan ada tekanan jual. Jadi mereka panik. Mungkin ini yang menyebabkan tekanan jual terjadi. Kedua, teman-teman, Germany government selling Bitcoin, ini selling pressure yang ada, buktinya dikirim ya dari walletnya si Germany government itu, Polish ya teman-teman sekalian, dikirim ke wallet Kraken, abis itu ada proses ya penjualan ya hari per hari. Kemudian US government ya, ini yang masalah kasus Silk Road itu juga katanya mau diproses. Dan terakhir ada ETF spot outflow selama beberapa waktu atau beberapa minggu terakhir ya, itu tekanan jual yang terjadi pada market. Tapi dengan berbagai FUD ini aja, Bitcoin somehow masih berusaha bertahan di atas $60,000 ya. To be honest teman-teman sekalian, saya pesimis, but at the same time juga optimis ya. Jadi kita lebih baik di tengah-tengah ya, netral teman-teman sekalian. Tapi kenapa saya katakan tadi PCE Price Index akan berpengaruh sekali dan berpotensi untuk membawa Bitcoin bisa rebound? Jawabannya satu teman-teman, karena angka ini yang tadi saya bilang merupakan angka terendah apabila seandainya ya beneran nih ke 2,6%, ini bakal jadi angka terendah sejak Maret 2021. Ya, kenapa Maret? Ini kalau kalian lihat tanggalnya, ini kan dirilis pada April, berarti data untuk bulan Maret. Pada saat Maret 2021, itu inflation report data untuk core PCE price index adalah di 1,9%. And then, pada bulan April, angkanya melonjak naik jadi dari 1,9% jadi 3,1%. Nah, bisa turun, ngelewatin angka saat ini yang bertahan di kisaran 2,8%, itu yang bakal kasih mungkin ya satu dorongan untuk market react positively. Nah, sekarang kita coba telah teman-teman, apa aja yang bisa mempengaruhi itu. Of course, kita juga harus lihat CPI data yang dirilis pada awal bulan. Kemudian kita juga bisa lihat dari JOLTS job opening, di mana di sini kalau kita ngelihat berkurangnya lapangan pekerjaan, ini berarti menandakan teman-teman sekalian bahwa posisi saat ini ya bisa dibilang sangat wajar ya apabila ada pelemahan dari segi inflasi, karena kondisi demand-nya itu bisa diatur teman-teman sekalian dikarenakan oleh berkurangnya. Intinya gini teman-teman ya, katakanlah saya adalah seorang pekerja di Amerika Serikat.
saya pengen cari kerjaan tapi lapangan kerja lagi susah. Berarti saya tidak punya penghasilan. Kalau saya tidak punya penghasilan atau belum punya penghasilan, saya berharapkan dana bantuan dari pemerintah. Makanya ada jobless claim ya. Kemudian dana itu ya sekedar untuk kita bertahan hidup, hanya bisa makan, boro-boro mikirin tentang investment dan lain sebagainya. But at the same time, karena berkurangnya demand di market, karena berkurangnya demand di goods and services, otomatis akan mengurangi harga daripada goods and services itu, ya. Karena ya berkurang demand ya berarti kita harus kasih sale atau discount. Lebih kurangnya kayak gitu. That's why, ya, I think ya, this is the reason kenapa pada bulan April CPI-nya tuh angkanya turun. Ya, ini kita lihat lagi teman-teman sekalian. Unemployment rate angkanya naik 3,9% ke 4%. Dan ini memang karena ada penambahan tenaga kerja dari usia-usia yang dalam tanda kutip sudah memasuki usia kerja. Jadi ini sebenarnya sudah bisa dibilang ya bukan karena orang udah ada pekerjaan terus tiba-tiba di-cut gitu ya. Gara-gara saya lagi mau mengurangi tenaga kerja nih, tapi enggak juga teman-teman. Dalam artian kalau misalnya contoh saya anak usia 17-18 tahun masuk ke usia kerja, ya ini berarti dianggap dong sebagai salah satu bagian dari pengangguran. Selain itu juga ada imigran dari luar negeri yang masuk ke Amerika Serikat, itu pun sama dianggap sebagai tenaga kerja ya, yang sekiranya ya dihitung lagi gitu kan. Ini menambah nih angka penganggurannya dari sisi tersebut. Nah itu kemudian teman-teman, di sini kita ngelihat CPI-nya rilis pada tanggal 12 Juni, angkanya tuh turun drastis. 3,6% jadi 3,4%. Untuk month over month-nya 0,3% turun ke 0,2%. Ini good banget. CPI year over year 3,4% turun 3,3%. CPI month over month 0,3% turun ke 0%. CPI-nya sih turun. Core CPI-nya turun 0,2%. Jadi ini satu buah kondisi yang dirasa cukup baik sekali ya, karena kalau misalkan teman-teman sekalian kita melihat dari angka CPI itu kita bisa mencoba untuk melihat ya apakah core CPI, core PCE-nya juga akan sama lebih kurangnya ya kan. Ini lebih kurang proyeksi yang ya memang sih ada sedikit perbedaan ya dari cara mereka menghitung untuk indeksnya. Namun teman-teman sekalian, beberapa poin lagi yang kita lihat. Adapun core retail sales itu angkanya turun, minus 0,1%, ekspektasi naik ternyata masih sama, minus 0,1%. Retail sales minus 0,2% naik, tapi sebatas 0,1% aja, dan overall selebihnya ya angkanya lebih kurang sama teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita ngelihat dari retail sales pun mendukung ya. Housing starts ya cenderung turun, initial jobless claim sebagian naik, berarti menandakan bahwa masih ada banyak pengangguran di sana. Kemudian juga kita lihat lagi existing home sales ini naik ya teman-teman, berarti pembelian rumah yang sudah ada, tapi new home sales setahu saya angkanya turun, dan itu baru dirilis sekitar hari Rabu kemarin, dari 698.000 menurun jadi 619.000. Ini jauh sekali teman-teman sekalian. Dan CB Consumer Confidence sama, dari 101 turun jadi 100,4, walaupun di atas forecast tapi tetap di bawah previousnya. Nah ini kan menandakan adanya pelemahan beberapa data-data tersebut. Dan kalau kita lihat dari GDP terakhir, which is dirilis kemarin, angkanya 3,4% turun jadi 1,4%. Yang saya khawatir cuma satu ya, core PCE prices untuk kuartal 1. Tapi ini kan buat kuartal 1, which is pada bulan Maret ya, udah lewat teman-teman ya. Berarti kita harus lihatnya kan yang kuartal 2 nih, untuk the end of kuartal 2. Nah itu yang sebenarnya menjadi satu buah, bukan menjadi satu buah ya, menjadi sebuah keseluruhan itu ya. Saya summarize satu, saya pertimbangkan bahwa oke, mungkin memang PCE price index ini bisa turun sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena kalau kita ngelihat ya, di sini ada personal spending month over month dari 0,2%, ekspektasinya nanti malam naik jadi 0,3%. Tapi kalau kita lihat trennya sejak beberapa bulan terakhir itu turun dari 0,8% turun jadi 7% direvisi. Ini kalau ada dot warna kuning itu berarti direvisi teman-teman sekalian. Lalu 0,7% bulan April itu turun jadi 0,2%. Nanti dari 0,2% naik ke 0,3% wajar. Tapi angka overallnya itu trennya menurun. Dari sekitaran Januari itu di 0,7% turun sampai akhirnya sekarang di 0,2%. Nah itu adalah pertimbangan di mana kita pikir harusnya sih kalau memang ya di sini tidak ada manipulasi data, minimal core PCE price index-nya turun nggak dari 2,8%, kalaupun nggak ke 2,6%, minimal ke 2,7% lah.
Karena CPI-nya turun, personal spending trend-nya turun, pending home sales-nya turun, kemudian new home sales-nya turun, GDP-nya juga turun, teman-teman. Initial jobless claim-nya naik, CB consumer confidence turun, banyak teman-teman ya. Kita ngelihat di sini berbagai faktor, bahkan salah satunya core retail sales juga menurun. Jadi ini harusnya kalau nggak ada manipulasi ya, harapannya harusnya core PCE price index nanti malam bener-bener bisa turun ya. Itu kalau misalkan demikian terjadi, apa dampaknya, Vin? The Fed berarti ini nih angka nih, ini kita perhatiin sama-sama ya, 89,7% pada bulan Juli, kemungkinan bisa turun. Jadi, let's say 60% lah, 70%. Market akan semakin confident dan akan semakin yakin lagi pada September kita akan lakukan rate cut. Saat ini 57,9%, kemungkinan ini bisa nge-spike, katakanlah jadi 60%, 70%, meanwhile rate pause-nya itu turun dari 35,9% jadi katakanlah 20%-an. Nah, itu bisa diperkirakan lah teman-teman sekalian ya. Jadi semakin yakin kalau September akan rate cut dan akan ada orang-orang yang berpikir Juli bahkan bisa rate cut duluan. Dah harus tunggu September. Dan lebih penting dari semuanya itu adalah kenapa tadi kita mengatakan PCE, core PCE yaitu 2,6% bagus teman-teman. Karena waktu projection FOMC di bulan Maret itu angkanya 2,6% guys. Kemudian di revisi pada FOMC economic projections yang di bulan Juni lalu ya, di sini meeting di bulan Juni turun naik jadi 2,8%. Kalau core PCE inflation-nya bisa ke 2,6% per saat ini, berarti the Fed ya minimal bisa lah ngubah stance mereka dari yang hawkish jadi dovish gitu ya. Dan dovish-nya itu mungkin yang tadinya ekspektasi Fed Fund Rate tahun ini cuma 5,1%, berarti hanya satu kali rate cut. Mungkin nanti saat September, di pertemuan September, karena di pertemuan September kan itu bulan 9 ya, berarti sekaligus update FOMC Economic Projections untuk kuartal berikutnya, dan itu angkanya bisa turun dari 5,1%, mungkin balik ke 4,8%. Atau 4,9%, which is ada potensi 2 kali rate cut tahun ini. Dan kalau itu yang terjadi, harusnya itu jadi trigger untuk market bisa bullish pada September atau Oktober mendekati US election. Ya, so far itu pandangan sementara. But it all depends on core inflation atau core PCE nanti malam. Ya, itu kabar baiknya. Kalau memang sesuai ekspektasi. Tapi teman-teman, sekali lagi saya katakan, inflasi turun, segala macam data yang tadi saya sebutin udah menyesuaikan. Jadi wajar kalau memang forecastnya angkanya turun, tapi ternyata nanti rilisnya nggak turun. 2,8%, PCE Price Index mungkin 2,7%, atau malah lebih parah lagi, naik angkanya. Nah, ini adalah worst case skenario-nya, yang artinya very likely Bitcoin malah turun lagi dan testing ke level-level berikutnya. Gitu ya. Sampai di sini semoga teman-teman punya pandangan dan bayangan terkait dengan apa yang terjadi nanti malam ya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan forecast, mudah-mudahan. Ya, itu adalah doa kita semua ya untuk ngeliat market bisa rebound, kira-kira kayak gitu. Nah, berikutnya saya bahas sedikit tentang Fed Bank stress test ya teman-teman tadi pagi. Di sini kalau ngelihat ya, the result of the Federal Reserve Board annual bank stress test showed that while large banks would endure greater losses than last year's test, they are well positioned to weather severe recession and stay above minimum capital requirements. Di sini ada datanya secara lengkap dan menunjukkan bahkan untuk perbankan ini masih bisa mengabsorb hampir $685 miliar dalam keadaan rugi dan tetap ya meminjamkan untuk household and businesses under stressful condition. Dalam artian teman-teman sekalian, mereka tetap bisa menawarkan kredit ke rumah-rumah tangga untuk mereka mungkin kebutuhan-kebutuhan pembelian konsumsi dan lain sebagainya, serta untuk pertumbuhan bisnis. Cuman masalahnya the Fed kan suku bunganya masih tinggi, jadi orang juga mau istilahnya butuh duit buat mereka ekspansi bisnis juga mikir-mikir gitu loh, bayar bunganya terlalu tinggi kan, kayak gitu teman-teman sekalian. That's why I think it's gonna be very very important ya. Terkait dengan inflation report pada malam hari ini, nanti core PCE Price Index akan menjadi triggernya, dan jika demikian memang angkanya benar-benar turun, sekali lagi saya katakan teman-teman, ini akan sangat mempengaruhi keputusan the Fed pada meeting berikutnya. And you know what, kita bakal bisa dapetin jawaban itu sesegera mungkin, karena next week pada Juli awal, hari Selasa banget, the Fed
Chair Powell akan ngomong, teman-teman sekalian. Ya, walaupun nggak ada FOMC meeting minutes, tapi The Fed akan ngomong. Jerome Powell akan ngomong di sana dan akan memberikan penjelasan mungkin terkait dari bagaimana reaksi mereka sementara terhadap data PCE dan inflation yang rilis pada bulan Juni ini. Itu akan jadi satu faktor yang amat sangat penting. And when it happen, and when data ini menyesuaikan, proyeksi sementara teman-teman, we can say that probably we are finishing the correction, maybe kita nggak perlu ngeliat ada wave 5 lagi, hopefully teman-teman sekalian, dan kita bisa ngeliat Bitcoin start rebound, and then even better, confirming potensi inverted head and shoulders in the bigger pictures. Plus, kalau kita ngeliat dari perspektif weekly time frame, saya tambahkan ini supaya teman-teman bisa lihat bahwa technically bisa aja kita bergerak dan develop ini ke arah bullish flag pattern. Gitu ya. On the weekly perspective, testing exponential moving average 21, dapat data PCE bagus sesuai ekspektasi. The Fed mulai mengubah mereka punya tone dari hawkish jadi dovish, and then kita react dari EMA 21 perspektif weekly, candle start rebound, testing lagi ke level-level di atasnya, dan hopefully kita bisa lihat Bitcoin start reverse very soon. Lalu apa dampaknya, Vin, terhadap altcoins? Apakah altcoins akan ngikut? Satu yang saya khawatirkan, Bitcoin dominance very likely akan ikut nanjak, teman-teman sekalian. Kenapa gitu, Vin? Ya kan market money flow-nya pindah dari alts ke Bitcoin. Kayak gitu. Berarti mereka switching, mereka swap gitu ya. Kalau kita ngelihat dari total tiganya, ini berarti ada potensi swap. Jatuhnya apa? Ini break and retest supaya sebagai money flow-nya itu pindah. Nggak semua mungkin, karena ada beberapa kayak misalkan Solana Dominance yang lagi dapat kabar baik, mungkin ini jadi mantul. Ethereum Dominance juga yang sama-sama lagi dapat kondisi yang relatif sentimen cukup positif karena ada ETF-nya. Ini mungkin juga akan mendapatkan money flow. Tapi secara majority, kita ngelihat altcoins, mungkin nggak semua akan kebagian money flow. Akan ada yang cenderung tertekan. For example, maybe AI sektor, mungkin di luar daripada itu, I don't know, meme. Karena meme biasanya tergantung jaringannya, kayak misalkan, katakanlah Solana, kemarin Solana mantul, bomnya juga mantul gitu kan. Dan seperti yang saya bilang, you can wait for the retracement untuk dapat konfirmasi apakah bisa di entry atau tidak. Jadi sabar-sabar sedikit, jangan FOMO, alhasil kamu bisa dapat harga lebih murah, kira-kira kayak gitu. Ya, so for now teman-teman sekalian, the idea for Bitcoin itu yang bisa saya sampaikan. At least saat ini kita ngelihat ada possibility developmentnya bisa ke arah ascending triangle pattern. Hopefully data nanti malam memvalidasi itu semua. Kemudian ETF start masuk lagi karena udah ngelihat data yang sangat relatif positif. Mereka bisa mengubah cara mereka, bukan mengubah lah, kalau kita bilang let's say BlackRock selama ini wait and see ya, mereka nggak jualan tapi mereka juga nggak beli, nolnya banyak banget teman-teman ya, nolnya banyak banget. Mungkin setelah data nanti malam mereka bisa start beli, itu aja. Oke, so that's gonna be the update for this evening ya, just before PCE. Hopefully kalian sempat nonton teman-teman, dan kalaupun nggak sempat ya harusnya ini bisa tetap dipakai sampai setelah PCE ya. Kita lihat nanti malam, semoga PCE-nya sesuai dengan ekspektasi. Amin. God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update. Happy Friday, cheers and bye bye guys.